Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pemirsa. Di sini ada satu unit Vario All Karbo ya. Nah ini punya masalah. Ini konon katanya habis dari bengkel gitu, habis turun dan ya udah dipakai sih. Intinya belum lama turun mesin, tapi bocor-bocor banyak. Rembesan-rembesan oli dan lain sebagainya. Nah, akhirnya sampai di bengkel kita. Tapi sebelum saya lanjut untuk bongkar-bongkar, ini buat teman-teman yang punya motor yang sama, masalah bocor itu kadang-kadang kita nganggapnya sepele ya. Ah, cuma bocor, paling modal berapa gitu kan. Ah, cuma bocor, paling perpak, lem, kan murah gitu kan. Nah, ini betul seperti itu jika memang motor Anda masih pabrikan. Dalam arti motor Anda ini masih belum tertangani gitu, atau dari pabrik itu belum pernah bongkar-bongkar. Kalau bongkar servis wajar, tapi kalau mesin lain ya. Itu bisa jadi cuma perpak, bisa jadi cuma lem ya gitu kan. Tapi kalau bekas bengkelan, misalnya ini habis dari bengkel turun mesin gitu, terus apa namanya terjadi bocor-bocor, itu bisa jadi gawat. Tapi kita belum tahu, nanti kita cek bareng-bareng. Nah teman-teman, kalau kalian kedatangan kasus kayak gini, itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah cek oli. Kenapa? Ya kan masalahnya bocor-bocor, ada kemungkinan olinya tuh habis. Nah ini yang sering nggak diperhatikan sama pengendara, sama pemilik, dan juga ada beberapa bengkel yang kadang suka nggak kontrol, terutama untuk pemilik ya. Kalau punya motor bocor-bocor ya siap-siap langsung ada olinya, coba diukur pakai colokan. Nah kayak gitu aja, ada kok. Oke, olinya masih ada nih, dan pengecekan ya, langkah pertama yang kalian harus lakukan itu memastikan dulu di sebelah mana oli itu bocor-bocor. Nah, bisa dilihat di sini olinya itu sampai ke bagian belakang, jadi bocornya sampai ke sini. Nah, ini. Nah, di sini juga ada bekas oli gini. Coba filternya dicopot nih, kayak di mana nih? No, ini. Apakah bocor dari box filter atau memang dari engine yang ke bawah angin ke belakang? Pastiin dulu bahwa angkut di atas tidak teraman ya, tidak ada basah-basah dari situ, berarti dari ini bekas bang, CVT-nya bongkar. Di sini ada oli ya teman-teman ini. Nah, ini ada oli situ, terus sampai bagian ini bagian bawah sini, bang, apakah dari seal atau emang dari mesin tengah. Nah ini kita pastikan parah. Misal ada dua potensi ya, jadi kalau seal kertas kiri bocor juga bisa kayak gitu. Mesin tengah karternya tidak rapat, itu juga bisa kayak gitu juga. Nah kita pastiin dulu apa ini dari kiri atau dari tengah. Kalau mesin tengah itu olinya sampai di sini bos, sebab motor sering pakai standar kiri atau standar samping. Nah ketika posisi miring, oli dari karter itu melalui tengah, belahan tengah itu ada bocor ya, mengalir dia ke kiri karena sebab miring kiri. Oke, nah teman-teman di sini kita perhatikan banyak sekali oli di dalam. Nah ini ada oli, belnya udah retak-retak ya. Saya nggak bunyiin tadi, nggak dengar suaranya kayak gimana. Suaranya halus apa kasar? Kita cek. Perhatikan di sini ada oli. Nah oke ya teman-teman, di sini ada oli banyak. Nah di kemungkinan besar sealnya bocor-bocor. Tapi sebelum kita pastiin ini ngegol apa enggak, biasanya krukasnya ngegol kalau motor kayak gini. Coba bukan aja. Bentar. Oke. Nah, oke. Center ya, Jid. Bunyinya kayak gitu ya. Matiin. Oke, teman-teman, ini biasanya kendor sekali. Copot rumah rollernya agak gerah. Oke, nih masalah bunyinya. Sebentar, itu biarin aja dulu. Nah, di sini yang bikin suara ya, kita bahas semuanya ya, tidak hanya bahas masalah bocornya. Ini teman-teman.
Jadi teman-teman dengar suara gempelotok berisik, itu masalahnya di rumah roller ini dia sudah oblak ini. Nah, kalau bushing ini sampai longgar kayak gini, ini kan longgar, itu mau pakai roller apapun bunyi ya, Bu. Nah, ini harus ganti ini. Karena di sini kemakan. Nah, ini tidak boleh selonggar ini, tidak boleh. Jadi tidak boleh seret, tapi tidak boleh selonggar ini juga. Ini yang bikin bunyi-bunyi tadi. Oke. Nah, kemudian ini sudah diganjel-ganjel bantalannya atau slate face-nya. Nah, ini sudah diganjel. Ganjelannya banyak, udah longgar lagi nih, berketat semua. Nah, otomatis ini rollernya. Nah, ini rollernya pakai roller yang ringan ya. Ini roller yang enteng-enteng. Ini nggak ada power ini. Power nanjaknya ada, tapi speednya agak sah. Ya wis pokoknya nggak enak lah ya. Kemudian kita ke bagian yang ini. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang mengalami satu kasus masuk bengkel terus bilang ini rusak, ini itu dan sebagainya. Ya biasa lah ya. Ini di sini goyang. Nah, goyang seperti ini, perhatikan. Nah, ini ada gerakan ya. Ada gerakan segitu. Itu tidak masalah, Bos. Jadi, kalau kalian masuk bengkel, motor kalian dicek sininya, kemudian wah, ini laharnya rusak ini harus ganti bla 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 bla. Tidak begitu. Jadi memang semuanya ini ada goyang. Jadi kalau dipegang gini agak goyang ya. Lah dia itu nanti akan tidak goyang sama bak CVT-nya. Nah, jadi dia akan bertumbuh di laker yang itu, Bos, di lahar ini, di sini. Jadi tidak akan goyang. Jadi tidak apa-apa, memang baru juga goyang. Cuma perbedaannya kalau baru ya goyang tapi enggak juga. Tapi kalau ini misalnya teman-teman ganti laker pun itu cuma karena ya nanti kayak gini lagi. Emang kayak gitu, nggak masalah. Udah. Oke, sudah ya. Kemudian di sini hal-hal yang perlu kita ketahui lagi, ini baru di area CPT ya. Copot aja sih. Oke, sip. Nah, kemudian teman-teman di sini kalau teman-teman lihat di sini tuh banyak minyak-minyak di sini, ada minyak oli gitu. Itu akan bikin dia suka selip-selip kampas kopling, jadi cepat kotor, kemudian jadi cepat los, alias suka menderu tapi motornya susah jalan. Nah, ini karena kena minyak lah. Minyaknya dari mana? Ya dari kebocoran ini, teman-teman. Dari dampak bocor-bocor ini itu bisa masuk ke dalam mangkok sini minyaknya. Kan dia mangkok seperti ini posisinya. Kemudian di sana di depan atau di seal yang AC ini bocor, itu oli kan keluar. Terus kena tekanan putar, ini tinggi sekali putarannya. Kemudian di depan sini ada kipas. Nah, sirkulasi udaranya atau udara itu akan sangat tertekan tinggi oleh putaran si kipas tadi, sehingga ada oli yang rembes, suhu panas ini akan terbang ya, jadi kayak macam uap gitu. Terus dia akan ke berbagai sisi. Nah, salah satunya masuk ke sini. Nah, ini udah terkontaminasi sama oli ya kan. Kemudian kena kampas. Nah, si kampas ini nanti terkontaminasi sama oli. Nah, kalau ini terkontaminasi sama oli itu jadi selip-selip, Bos. Tenaganya kurang maksi, daya cengkramnya menurun, cepat habis. Lah, kalau dari sini kita cek lagi, misal ada suara, ini dicek sini daunnya. Kalau daun ini kalian pegang kayak gini ya, caranya seperti ini, terus ditekan. Nah, kalau di sini ada oglek, bukan ini yang ini ada goyang, ini rusak ya, ini rusak, Bos. Jadi puli daun goyang, itu akan menyebabkan karet bel cepat habis. Ya, karet belnya cepat habis. Jadi ini tidak boleh goyang. Kalau ini sampai goyang, dampaknya apa? Karet bel boros. Kemudian kalau jalan di RPM 40-an, itu ada kayak kerasa njrut gitu. Nggak rata. Padahal gas kalian stabil, tapi ini mesin seperti tidak rata. Nyut. Ini pertanda ini sudah tidak stabil, alias oblak, ada oleng-oleng. Terus dari ganda, kalau ada suara kayak klerak, depan udah beres misal. Kan tadi depan bunyi, jadi suara di sini nggak kedengeran. Depan udah baru, grass seger original. Begitu dipasang udah nggak ada suara. Tapi ketika ini dipasang itu ada suara. Ini kampas ini, kalau ini boleh buka tutup ya, boleh naik turun, tapi tidak boleh kanan dan kiri. Ingat ya, kalau dia sampai ada gerak ini ke kanan dan ke kiri di sini, oglek itu juga masalah. Seperti ini masalah. Perhatikan ya. Nah, di sini tuh ada goyang kanan dan kiri. Kalau atas bawah itu memang harus dia bisa buka gini. Cet. Oke? Tapi tidak boleh seperti ini, Bos. Nah, perhatikan ya. Ini namanya oblak. Nah, pen di sini longgar.
Apa lubang kampasnya atau aspennya. Aspennya aus bisa, lubang kampasnya longgar bisa. Ini dampaknya apa? Dampaknya yaitu adalah di sini jadi bunyi terus bagian belakang ini, kelotak 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 gitu. Terus tenaganya nggak bisa kontan. Kalau digas itu nggak langsung jambak, ada selip-selip dulu. Terus kampasnya bakal compel seperti ini. Ini kampas compel bos, bukan dicompelin tapi memang compel separuh karena ini suka miring-miring. Jadi ketika dia miring ini sudutnya kemakan, dia menghantam ke lonceng, jadi pecah dia. Ya, berbeda dengan yang napak rata. Kalau napak rata seperti ini. Nah, ini compel, ini goyang, kampas goyang. Ini kampas goyang juga ya. Di sini kampas goyangnya dikit. Nah, ini compelnya dikit, ini goyangnya dikit. Udah gampang kelihatan loh. Kalau ini sampai compel pecah, berarti kampas terlalu goyang sehingga sudutnya ini yang menghantam ke mangkok ketika kalian buka gas. Otomatis tenaga jadi kayak telat, kayak delay, kayak ketinggalan gitu. Kamu udah pelintir gas tapi motornya nggak langsung jambak, dia ada kayak gitu nih lah. Terus ini solusinya gimana? Solusinya ada dua. Satu diganjel, itu untuk kaum kere, itu diganjel, disepanin, bisa pakai kaleng, eseng, atau pakai baja. Intinya dikasih baja di dalamnya, diselap, diganjelin lah ya, diganjelin ke dalam sini biar ini nggak goyang kanan kiri. Tapi buka tutupnya itu harus tetap endeng ya, jangan sampai buka tutupnya seret, nanti tambah parah tenaganya. Kalau belum punya duit ganti deh. Oke, sip. Kemudian di sini ada jengkok nggak? Tiku nggak kuat. Nah, di sini karet. Karet ini udah terkontaminasi ya sama oli, bos. Itu akan jadi rusak ini belnya. Nih, gara-gara oli, karet ini jadi cepat rusak. Dia akan lebih cepat pecah, dia akan lebih cepat bermasalah. Kaku, tingkat kekakuannya akan lebih tinggi daripada sebelum kena oli. Nah, di sini kalian bisa lihat ini sudah rawan putus karena retak semua ya. Nah, di sini diperhatikan sama teman-teman, dampak-dampak dari bocornya oli itu banyak banget. Jadi jangan nyepelein cuma ganti ini ganti itu. Bocoran yang terjadi itu sudah menginfeksi ya. Waduh, menginfeksi, merembet kemana-mana. Ini belnya udah rusak juga nih. Terus di sini sering selip. Nah, karena sering selip, efek dari minyak yang licin tadi ini jadi jebol-jebol ya, jebol-jebol, makanya suka bunyi sedikit gitu. Oke, sudah. Kemudian kita akan memperhatikan di sini, ini kebocorannya apakah dari seal atau mesin yang tidak beres masalahnya. Nah, mari kita teliti bersama-sama teman-teman. Nah, teman-teman boleh lihat di sini sealnya. Ini bisa dikatakan sealnya tidak bocor parah. Oke, sebentar. Nah, sealnya tidak bocor parah. Terus di sini di bagian bawahnya, minta obeng. Nah, di sini tidak ada aliran oli. Perhatikan, cuma rembes umes basah gini, efek dari oli yang berterbangan. Kalau di sini bocor parah, oli itu netes sini. Ya, oli delewer, jatuhnya ke sini. Ya, olinya delewer, jatuhnya ke sini. Tapi ini di sini tidak ada deleweran. Ya, tidak ada deleweran di sini. Tapi di sini basah seperti ini. Kayak logika kalian aja. Coba dipikir baik-baik ya. Jadi nanti kalian jadi paham. Sudah paham, bisa dimengerti di sini bahwa ini kebocorannya bukan karena seal, bukan karena seal carter bocor. Ini masalahnya lebih buruk dan lebih serem di sini. Basah, kuyup lah. Kemudian kita lihat di sini, bos. Perhatikan ini mesin, ini bekas dilas ya, bos ya. Oke, bos. Perhatikan di sini rembes lasnya, bos. Ini motor pernah keji lubang atau kena lubang, pecah dia. Ini pecah carter namanya, patah mesinnya, ya, bos. Kasusnya ini mesin patah, bos. Dikeji legong. Nah, ini dia bocor bekas lasnya. Ini entah bahan bakar atau. Nah, kalau kasusnya kayak gini, bosku, ini rumit. Tapi ini parah sih bocornya. Oke, kita cuci bagian sini. Nah, ucapkan selamat tinggal ya pada motor Anda ini. Kalau udah kayak gini mah terima nasib aja deh, saran saya sih. Kalau beli carter, beli nomor mesin ini. Ini motor pernah patah ini, motor las-lasan. Oke, nah ini udah diusahain serapi mungkin ya, tapi tetap aja bocor. Iyalah. Nah, kelihatan ya, bos. Jadi di sini kelihatan di sini patah, dari sini patah meledak dia, terus sampai sini sampai sini. Mungkin cuma retak sih, nggak sampai patah ya. Karena bagian atas tidak ada. Kalau patah tuil ini harus sampai di sini, tapi sini nggak ada nih. Mungkin ini kena kejelogong ekstrim, ini retak dia. Meledak di sini. Ini kelemahannya Matic gitu. Meledak di sini, akhirnya dilas retakannya. Nah, setelah dipakai, karena ini adalah rangka, sama dengan rangka ya. Ini kayak swing arm gitu. Di sini ada beban roda di belakang. Kalian kebayang aja di sini. Dia cuma sobeker satu,
ya, shockbreaker 1 ini kan jadi swing armnya ini, ya kan, swing armnya ini blok ini, rebannya ada di sini toh, bawa beban berat kena lubang ekstrim, gelok, retak dia, kan begitu. Lalu di bengkel, dilas. Nah, dilas ini udah dilas, ini termasuk ya rapi-rapi lumayan bos. Cuman ya, kalau masalahnya kayak gini bos, ini nggak bisa kembali normal, pasti tetap aja rembes kayak gini. Iya, nah ini kan sudah dilas. Oke, ini kalau mau dibenerin, ini dilas lagi, ya, dilas lagi. Nah, dilas lagi ini harus dibuang dulu, syaratnya begitu. Ini dibuang dulu bos, karena ini las-lasan matang, dibuang, nanti diganti pakai aluminium baru atau las yang bahan aluminium itu yang baru lagi, ditumpuk lagi. Dan itu tidak ngejamin ini bakal sembuh, ya, nggak ngejamin bakal sembuh, akan tetap ada rembes bos. Serius, saya udah puluhan kali nangan kasus, tidak ada yang bisa rapat sempurna, akan tetap rembes ya. Sekali lagi, akan tetap, cuma bedanya rembes besar sama rembes kecil aja ya. Begitu Mas Bre. Buat yang punya motor ini saya tawarin dulu sama panjenengan, Mas, ini kalau mau dibenerin ulang nanti nguletnya tambah parah. Ngulet, tahu ngulet? Ngulet itu begini, pada mesin kan ini crankcase juga bos, ini konektor crankcase ke sini. Nah, bagian krukas kan dia harus memiliki tingkat kedataran tinggi, maksudnya ini harus benar-benar rata bagian konektor bloknya. Kita ke sini aja, nih saya kasih contoh nih. Nah, di sini kasih contoh ya Mas ya. Anggaplah ini motor Anda, motor jenengan, itu sama bos, konsepnya sama. Nah, begini ya, ini punyanya jenengan, yang dilas itu kan bagian sebelah sini ya, nah, atau bagian bawah sini. Ini harus benar-benar rata bos, ini harus benar-benar presi ya, benar-benar presi. Oke, kemudian ini bloknya dipanasin, karena blok yang luka itu ada di bagian sini, dekat sama bagian ini nanti akan mengalami perubahan ya, dia itu akan mengalami ngulet bos, ngulet. Nah, kalau sampai ngulet nanti ini ketemu sama ini itu tidak rata ya, tidak rata. Nah, ini tipenya adalah tipe non packing, nggak pakai perpak ya, Honda ya kayak Yamaha juga. Jadi ini tidak ada perpak dis, jadi benar-benar ngandelin kedataran logam antar logam ini. Lah, orang Indonesia itu kadang-kadang ya, kebanyakan orang Indonesia atau netizen Indonesia kebanyakan itu menggampangkan perkara, padahal tahu juga enggak, hanya modal nonton. Katanya, oh itu di amplas di atas kaca, oh itu di slap, oh itu diginiin, oh itu digituin ya, seakan-akan semua solusi itu adalah mustajab. Tidak bosku ya, tidak begitu ya. Di slap memang konsep standar dasar untuk meratakan satu media slab ya, tapi ingat, ketika kita nge-slab ini akan ada ketinggian yang dikurangi. Oke, otomatis kruk as kanan dan kiri akan lebih terhimpit karena ini sudah presisi bos. Kalau di slab kan dibubut ya kan, sedangkan kasusnya adalah ngulet, itu haram dibubut bos, kecuali di sini dilas terus terjadi jenongan atau tonjokan, itu dibubut bekas dielas. Tapi kalau kasusnya ngulet lalu Anda bubut biar cari rata, nanti si kruk as kehimpit terlalu kuat sebab jaraknya sudah berubah kayak gitu. Diamplas di atas kaca ini adalah kekonyolan ya, kekonyolan hakiki. Kenapa? Orang Indonesia berpikir diamplas bisa rata, pakai mesin bubut aja itu belum tentu rata, apalagi pakai amplas, didorong pakai tangan, pengen rata, nggak bisa bos. Nah gitu. Tapi nanti saya pasti akan ketemu nih sama komentator yang bilang saya di amplas pakai kaca rata kok, Sibun aja nggak pengalaman. Saya di slab rata kok, Sibun aja yang kurang pengalaman. Di Indonesia semua bisa, di Indonesia segalanya mustajab, tidak ada yang tidak mustajab. Nah itu. Tapi kalau saya disuruh ngamplas, disuruh nge-slab, nggak mau. Karena apa? Saya bengkel, saya pelaku jasa, saya melayani dan saya punya pengalamannya. Sedangkan netizen, pengguna, pemakai, belum tentu mereka itu bener. Kalau saya praktek, mengalami, merasakan dampak efek kibat itu udah kita rasakan. Jadi serah panjenengannya mau ikut netizen ya silahkan. Kalau saya ini jangan sampai di slab ya. Kalau di slab nanti bakal berubah ukuran. Amplas di atas kaca, apalagi itu adalah kekonyolan terkonyol menurut saya. Nyari rata kayak gini kok diamplas di atas kaca, mustahil rata. Nyong wani bilang mustahil ya, tapi di Indonesia kan semuanya mungkin
mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Ya wes kayak gitu ya Mas. Jadi kalau itu dilas lagi, ini tambah ngulet lagi. Setelah ngulet lagi, nanti apa? Sekarang aja nih motornya jenengan, sininya pasti bocor. Yang dilas sebelah sini, di sini dipasang, di sini bocor dia. Sambungan mesin ini bocor terus sampai hari ini ya. Ini yang bikin di bawah sini belepetan kemana-mana. Sedangkan yang di dalam CVT itu dari bekas lasnya yang masih rembes. Yang di belakang mesin sini itu dari ini yang tidak rata. Sudah saya jelaskan. Nah, kembali ke jenengan. Intinya saya sudah menyampaikan ya, saya sudah menyampaikan ke jenengan. Jadi kalau ini mau dibongkar lagi, dilas lagi, itu nanti akan tambah parah bocornya, terutama pada bagian sambungan mesin. Nah, di sini nih sambungan mesin di sini, lah itu bekas bocor. Nah, perhatikan ya teman-teman, lihat tuh. Nah, di area sambungan mesin itu terlihat bersih. Kenapa? Karena di situ mengalirlah oli, debu, siram air aja udah jatuh dia. Kalau tidak bocor, debu akan melekat kuat di situ karena oli, jadi nggak lekat kuat. Kemudian bagian bawah mesin itu juga sama. Jadi sambungan mesin tadi dari karternya udah saya jelasin. Yang dilas bukan karternya Mas Bun, tapi bagian bak CVT-nya. Kenapa karternya jadi bocor? Penjelasannya seperti ini tadi sudah saya jelasin ya Pak ya. Jadi Anda ngelas di sini. Ya, suhu panasnya las untuk menyatukan aluminium itu butuh berapa? Tinggi banget. Ini pasti mengalami perubahan yang disebut pemuaian logam. Oke, ini di slap lagi, pasang, dilem, tetap bocor bos. Nggak percaya coba aja ya. Oke, sudah jelas di sini? Jelas, sip. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau ganti ini, misal ya, teman-teman mau ganti ini, beli baru, ini masalahnya di sini bos. Ini nomor mesin. Nomor mesinnya itu include sama karter kiri. Jadi ini panjang prosesnya kalau mau beli karter ya. Lu mesti ke Samsat, bikin laporan ABCZ sama pabrik, sama tugas catatnya, dan ribet ini ya. Iya harus jelas. Nanti ganti itu, lain-lain. Atau tidak usah ke Samsat. Tidak usah, tinggal beli aja. Ya, minta cetakan nomor mesinnya ini. Atau gimana saya tidak tahu. Itu pengalaman yang belum saya miliki. Order ini kayak gimana prosesnya? Bikin nomor seri mesinnya itu kayak gimana ordernya? Gampang kah? Mudah kah? Tidak kah? Apakah harus ada urusan-urusan lain? Ribet ya, urusannya panjang ya. Sip. Nah, jadi saya akan berhenti sampai di sini terlebih dahulu untuk memastikan aja nih sama yang punya motor. Kira-kira nih, kalau kita perhatikan dari unitnya nih ya bos ya bosku ya bos. Ini motor kalau dijual paling laku 6 jutaan ya. Ini motor kalau diuangkan paling jadi duit 6 jutaan. Oke. Kalau Anda beli ini harganya berapa juta ini ya? Kalau beli ini berapa juta ini? Belum prosesnya, waktu tunggunya ya, belum bongkar pasangnya ya. Ini total habis berapa duit? Nah, itu sih menurut pandangan saya. Jadi tapi ya monggo-monggo bos, monggo-monggo. Barangkali motor ini punya cerita indah, ada memori. Ya, dari saya seperti itu dulu untuk hari ini atau kesempatan siang hari ini. Semoga ada manfaat buat teman-teman. Ya, thank you buat kalian semuanya. Dan BTW, Mas saya juga harus pikirin tuh. Ada pibel, ada roller, ada sled pass, ada tag rumah rollernya. Ya, jadi nggak cuma masalah bocor-bocor doang nih. Housing rollernya, ini housing roller, kampas ganda, bel, slide pass, dan roller itu sendiri mesti dipikirin juga. Oke, semoga bermanfaat buat kawan-kawan dimanapun Anda berada. Rawatlah kendaraanmu sebagaimana kau merawat dirimu. Karena manusia sekarang itu lebih susah ketika motornya sakit daripada dirinya yang sakit. Badan sakit tak terasa susah, tapi motor sakit terasa menderita. Ya, itulah dunia. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu bakal bagaimana nanti saya informasikan sama kalian. Thank you.